Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sama. Pagi. Ya, dini hari ya Pak ya. Gangguan di Bapak. Kembali lagi di Inspiring Method S di edisi siar 16 April 2022. Kembali lagi bersama saya Distiono. Saya Basuki. Saya Eli. Saya Tofi. Di hari ini kita insya Allah ada tema sangat menarik. Menjemput apa Mbak Tofi? Lailatul Qadar. Nah, Saya nggak berani. Itu salah. Oh tadi nggak berani nyebut apa? Takut keblibet. Iya. jemblimet gitu. Takut salah sebut. Nah, sebutnya. Saya kebablasan nih. Kebelasan urus saya panjang. Kenapa harus jemput Mbak? Hah? Kenapa harus dijemput? Lailatul tadi. Kayak sobat dewi tau Pak. Apa digandeng? Ini beda Pak, ini spesial Pak. Oh. Jadi harus kita jemput. Oh. Gitu. Song-song ya. Song. Jemput sama song beda gak sih? Song. Menyongsong. Kalau jemput itu diparani Oh, menyongsong. ketemu jak balik. Eh, Itu namanya jemput. Nek nyongsong. Nek nongsong Cegat. diparani jak ngopi ning kono. Ya Meli. Iyain aja. Iya iya. Biar seneng gitu Mbak. Kurang ajar Mbak. Sakit Bali. Gimana Mbak Tommy? Ya kan kita ketika awal-awal puasa itu sebelum puasa deh bulan-bulan Maret tuh wah bentar lagi lebaran Baran. keliru nanti kan Itu orang Saking salah sebut itu dari lebaran. Enggak Pak. Dia otaknya udah lebaran soalnya Mbak. Dia Mbak. kan mudik Oh, iya. Iso Bali. Urung ngono ta urung vaksin booster ta? Pak apa jangan dibuka dong Besok disamperin tugas. Sambil nih. Sambil enggak boleh pulang cegat. Disongsong. Jemput. Jak di khusus Pak. Kan udah bulan. Ya bener. Gimana Mbak? gitu mas Lagi gitu gimana? Ambulan. bulan kan tadi kita mau datangnya Ramadan wah kita bikin ucapan sahabat mata mengucapkan ikut kan kemarin tuh Oh iya, nah oh, itu ikut kemarin. iya Enggak. iya mbak Eli kan Kamu enggak? pas pulang Mel Oh dia pulang ya, kasihan. iya. Oh. Terus wah kita Ramadan tadarusan bareng buka bareng sahur bareng ya Bali malam-malam kesini gitu terus ini udah Pagi-pagi. Oh iya, pagi-pagi. Sahur malam. kan masih gelap pak Loh, dia kan Mau sahur gawat ya tetap gelap kok. dia tuh sahurnya 2 kali Pak. Oh. Jam 10 sama jam 3. Itu pengakuan kemarin katanya Pak. 10 malam oh. Oh iya sih. sahur 2 kali. Terus. Nah, terus ini kan udah puasa udah 15 hari ya. Nah, ini tibaannya bentar lagi nanti datangnya Lailatul Qadar, makanya kita menjemputnya gitu, Mas. Manfaatnya apa Pak? Manfaatnya apa? Coba Mas ketemu ya, Mas ketemu. Hah? Ketemu jak kebalik jak jangan inti. Ya bukan jak balik, Pak. Kita merasakan malam-malam Lailatul Qadar itu buat sholat, buat ngaji, buat berdoa. Itu yang itu loh, Pak, kalau malam-malam tuh ke masjid. Kenapa? Itikaf. Oh, kau. Kirain. Kirain wis sahur. Kan biasanya ada makan Langsung. Enggak, Pak. Soalnya kan ada yang malam-malam di kamar di apa? Di masjid ngapain cuman menurut kamar mandi. Itu kan kamu. Bali julele. Ternyata itu kamu ya. Ini Bali. apa? Iya. Sok jemput tak? Menjemput. Gue jemputnya bapakmu. Jemput siapa? Atau nunggu. Nunggu. Nunggu dijemput. Ini jemput. Nunggu dokter ya deh. Sekarang wis wani dhewe. Oh ya, kecil. Kemajuan dia. Dia semenjak kenal aku dari pani Pak. Oh. Promosi. Terus Bali. Tadi apa? Jemput apa ditunggu? Apa menunggu? Kayak ketemu rasa ngojo. Papasan. Menjemput malam Lailatul Qadar itu ya kita kayak bermuhasabah diri nggak sih? Heeh. Mau sabar, Mas. Masa refleksi. Andi nek kakean buko. Jadi Coba. Coba ya. Terus Mbak, bermasalah tak itu? ditunggu Mbak Eli kok. Tak enteni kok Mbak.
Iya kan, biasanya kalau kayak mentafakuri diri sendiri kayak gitu. Coba banyak zikir. Ngono di ceturu wae. Tanggil mek sahur tok. Bersubuhan turu meneh. Itu luar biasa itu Pak. Itu bermuasabah Pak, lewat mimpi kan. Iya, daripada maksiat mending turu. Iya, kata kita itu. Temen kita? Heeh. Siapa? Ya ada Oh, lah, iya. ada lah. Aku lupa. Kamu gimana Mas? Apanya? Menjemputnya Lailatul Qadar gimana? Aku nggak menjemput Mbak, menunggu Mbak. Oh menunggu. Aku datangnya tenan dong. Nanti itu selalu menunggu, Mbak. Menunggu. Soalnya begitu dia menyongsong lari ya kan. Lari ra iso Mbak. Lari. Nabrak. Yang disongsong lari, Mbak. Menghindar. Makanya dia cenderung menunggu. Menunggu belum tentu kok. Sakit. Padahal yang ditunggu orang mau usah Baru ditunggu. ditunggu. Ini curhat Mas. Enggak, Lailatul Qadar tadi loh. Oh. Jadi gini loh, jadi selama ini kan yang kita pahami dari Qur'annya kan Lailatul Qadar itu satu malam yang kebaikannya ya sama seperti 1000 ketika kita berbuat baik 1000 bulan. Itu wes sudah belum? 1000 bulan itu berapa tahun? Terus Hitung toh. 1000 10 dibagi 12. Ya 80-an 3 toh, 83. 83 tahun. 83 lebih berapa, Mbak Eli? Aduh. Berapa bulan? Soalnya Mbak Topi ngono wisuda apa lulusnya berapa tahun lebih berapa? Berapa ya Pak? Soalnya gitu. Selalu hitung. Selalu gitu nggak Pak ya? Hitung 12 kali 8 Kira Berapa Mas Rizal? 96. 96. Terus masih 4 tahun toh? 4 tahun dibagi 4 tahun apa bener ya? 4 bulan deh yang. 4 bulan. Oh, berarti 80 tahun 80 tahun 4 bulan ya? Ya baik. Ya nanti biarannya Pak bantu teman-teman di YouTube Dibantunya. komen itu bantu komen ya. Yang di Facebook juga. Di Facebook juga ya bantu komen. Ketikan ditongkat dulu nggak apa-apa. Kalau udah komen, Ya komen ya nggak apa-apa. Komen aja terima kasih kita. Yang pertama kan tadi bahwa malam Lailatul Qadar itu satu malam yang kebaikannya lebih hampir sama dengan 1000 bulan itu. Nah kapan kan gitu. Nah selama ini diyakini di Malam-malam ganjil. malam ganjil gitu. Nah masalahnya hari ini malaikat bingung. Tunung ngenteni kafe Pak. Bukan ngenteni karena mulai puasanya beda. Yang satu ganjil, yang satu genap, asing di jam-jam. Nah itu. kayak bener. masuk tol Pak ganjil genap. Makin Jakarta. Bro, masuk malaikat kalau Pak Bas bingung gajah genap. Genap piye? Aku ditilang. Kemarin kan Jakarta gitu toh. Celakanya, bukan celakanya sih, untungnya mobilnya itu platnya genap. Pas masuk ganjil. Pas masuk ganjil lah, akhir bulan toh. Ternyata Maret itu 31. Begitu tanggal 31 besoknya ganjil lagi. Tanggal 1 lagi ganjil lagi, nggak bisa keluar lagi. Itu. Terus nggak kemana-mana Pak? Ya akhirnya pulang toh. Untung kita alhamdulillah pulang loh, coba nggak pulang. Mbak Taufik gendandapan di sini. Ya untuk tadarusnya itu toh. Iya Pak. Itu mau tekan di mau 1000 bulan. 1000 bulan tadi ya. Apakah malaikat bingung? Insya Allah enggak. Malaikat udah tahu tupoksinya, kayak ngono ya. Tupoksi ya. Itu. Nah, kemudian ya satu keyakinan bahwa semua orang yang hidup hari ini yang saat malam Lailatul Qadar itu masih hidup pasti ngalami malam Lailatul Qadar, betul nggak? Semuanya kan ngalami toh. Masa di pause dilewati di skip gitu toh? Kan nggak bisa toh? Sholat lain tuh. Kan tetap semuanya kan dapat malam Lailatul Qadar toh? Itu. Gitu nggak Pak Eli? Nah, yang jadi masalah itu ketika malam Lailatul Qadar itu kita sedang apa? Gitu. Apakah sedang beramal soleh atau yang lainnya? Oh.
Makanya kalau toh mau tidur diniati sebagai amal soleh, ya toh? Sehingga tidur pun dinilai ibadah, gitu. Jadi tidurnya sama seperti tidur 1000 bulan. Patok tidur 20 tahun berarti. Sake ya, Pak. Nggak bangun-bangun. Kayak putri ya, Pak. Putri tidur ya. Tidur. Sleeping Beauty. Sleeping Beauty. Gitu. Nah, hari ini kan banyak yang begitu. Hanya memang sampai hari ini di mana-mana kita lebih banyak fokus ke diri sendiri. Itu kan untuk kebaikan diri sendiri toh. Iya. Belum sampai kepada kebaikan jamaah kolektif. Itu. Makanya kita mulai berpikir bahwa Islam itu kebersamaan, Islam itu jamaah. Jadi kita berusaha meningkat dari kemanfaatan untuk diri sendiri, ya, meningkat ke arah kemanfaatan bersama. Bagaimana Lailatul Qadar itu nanti bisa bermanfaat, berkah untuk kita semuanya. Itu. Jadi bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kebayang belum? Iya. Ya. Jadi misalkan ketika kita malam Lailatul Qadar kemudian kita iktikaf di masjid. Ya. Yuk kita niatkan selain iktikaf silaturahim di situ. Jadi bukan hanya sekedar kemudian muhasabah diri, boleh muhasabah diri, kita tingkatkan lagi. Ngumpul di sana kan banyak orang toh. Iya. Yuk berbicara tentang kemaslahatan umat. Ya, bagaimana kerja kita, amaliyah kita selanjutnya agar umat Islam ini semakin berkah, semakin sejahtera, semakin bahagia. Gitu. Jadi kita sambil apa ya? Karena kemarin saya dengar ketika di Gerdu, ya di perumahan sebelah itu, karena terjerat bank tukang tidil. Tahu bang tidil ya? Kredit. Itu ya. Itu akhirnya bunuh diri. Oh, orang sini. Orang sebelah, perumahan sebelah. Oh. Itu bunuh dirinya di rel kereta api. Oh, Oh, yang perempuan itu. Yang diceritain itu katanya Iya. belum ketemu ya, Pak. Itu. Yang perempuan itu, Pak. Tuh. Makanya ya, yang model-model seperti itu yuk kita kan di Islam itu kan zisnya bagaimana? Karena yang model begitu seringkali jarang tersentuh. Ya. Jadi kita hari ini ketika di zakat itu kan salah satu asnafnya golongannya itu kan ghorim. Gitu. Nah, ghorim selama ini kan lebih banyak dipahami yang berhutang. Ya, padahal kalau orang memang berhutang karena untuk kebutuhan sehari-hari, dia masuknya bukan ghorim, fakir atau miskin. Kalau dia berhutang karena untuk usaha, bisa jadi dia tidak masuk ke 8 asnaf itu kaya. Pengusaha kaya-kaya itu punya utang semuanya, nggak ada yang tidak punya utang. Iya toh? Iya. Itu. Makanya kita mencoba untuk memahami lebih. Jadi yang namanya ghorim itu orang yang berhutang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi misalkan nih Andi ya, orang yang punya bank tidil itu, ya, dibantu oleh Andi, walaupun Andi juga Ya, dari pinjaman. pinjaman. Cuman jangan pinjam bank tidil lagi. Kalau pinjam bank tidil lagi nggak ada bedanya terusan. Iya. Gitu. Makanya Andi ketika meminjamkan untuk itu, ya, status Andi ghorim. Gitu. Berarti pinjam utang orang lain tapi untuk menutup utang orang itu gitu, Pak? Ya? Utang kita, tapi untuk kebutuhan Untuk orang orang lain. Gitu. Kalau utang kita karena memang itu kebutuhan sehari-hari, ya status kita fakir miskin. Kalau untuk usaha bisa jadi kita orang kaya. Gitu. Itu sama-sama utang, peruntukannya berbeda. Berbeda. Gitu. Nah, coba ketika di iktikaf itu ya tidak hanya menghitung diri sendiri, tetapi ngumpul bareng, kita bicarakan masalah sekitar kita. Bagaimana kita bisa membantu mensejahterakan. Gitu. Insya Allah itu jauh lebih baik. Apalagi kemudian bisa dipraktekkan, oh luar biasa. Gitu. Karena Islam itu kan untuk semuanya. Yang namanya rahmatan lil alamin, ya, itu kan untuk kesejahteraan semuanya toh. Bahkan di Islam sendiri kan pernah satu ketika, ya, yang mau menerima zakat nggak ada. 8 asnaf itu nggak ada kecuali amil.
Karena amil memang harus ada, itu toh. Nggak mungkin tidak ada kalau amil itu. Gitu. Karena penyelenggaranya ya. Iya, karena yang ngelola gitu yang. Gitu. Jadi semuanya sudah mampu untuk berzakat. Gitu. Itu satu ketika pernah terjadi masa-masa seperti itu. Gitu. Atau zamannya Khalifah Umar bin Khattab yang keliling tiap malam itu, Iya. ya ketemu dengan ibu-ibu yang Anaknya menangis. menggodok apa? Masak batu. Batu. Masak batu itu kalau bisa seperti itu luar biasa hari ini. Itu yang sampai hari ini kita belum menemukan. Ya, walaupun mungkin ada, cuman nggak terlalu banyak dan tidak kentara. Tuh, makanya kita harus tadi di malam Lailatul Qadar itu yuk kita mulai berpikir bukan hanya untuk kepentingan diri, karena Islam itu tidak semata-mata kepentingan diri sendiri. Kalau hanya untuk kepentingan diri sendiri, egois kita. Makanya Allah sudah mengingatkan sejak awal, ya. Semua dari kita kan pengennya masuk surga nih. Ya. Kita masuk surga itu bukan karena amal kita. Bukan karena semata-mata amal kita. Karena amal kita itu apa sih? Kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, cocok nggak kira-kira? Ya. Nggak cocok. Ya. Cobalah kita mikirlah. Bayangkan aja kalau gigi kita sakit, ke dokter berapa? 200 sekali periksa. Nek ganti, copot segala macamnya, Yang masang. masang. Apalagi nek gigi ini tumbuh terus. Kan ada yang ngendaliin toh. Itu semuanya kan nikmat Allah untuk kita. Dan itu tidak bisa kita. Atau ketika kemarin tuh kelangkaan, Andi pernah ngalamin tuh kelangkaan oksigen tuh, kampung itu. Yang tadinya kita beli harga cuma berapa? 50.000 ya? 50.000. Jadi berapa nih? 150.000 kecil. Kecil itu ya. Itu aja sudah Itu aja nggak ada. Nggak ada barang gitu ya. Ada. Sementara hari ini kita setiap hari menghirup oksigen kan bebas, gratis. Gratis. Gitu. Jadi amal kita itu kalau dibandingkan dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita nggak ada apa-apanya. Gitu. Makanya Allah nyindir tuh, ya. Kita masuk surga itu bukan semata-mata karena amal kita yang banyak, tetapi kan memang karena kasih sayang Allah kepada kita. Betul. Gitu. Dan Allah kan selalu melipat gandakan pahala kita tuh. Itu tadi malam Qadar 1000 tahun itu toh. Itu Bulan, kan Pak. 1000 bulan gitu toh. 1000 tahun kesowan itu. Kesenangan Pak. Itu ya. Tuh. Karena itu tadi biar dilipat gandakan, biar tambah banyak. Ya. Itu sindiran Allah kepada kita. Hanya tadi kita merasa nggak sadar, akhirnya selalu berusaha untuk diri sendiri. Ya. Makanya yuk ketika kita berislam jangan egois, jangan mikir diri sendiri. Ya. Mikirlah orang lain. Karena bahasa hadisnya kan khairunas anfa'uhum linnas. Gitu Mbak Eli. Tuh, jadi ketika nanti pas Lailatul Qadar kapanpun terjadi, yakin semua dari kita pasti ngalami, kecuali yang sudah mati. Itu toh. Nah, kalau toh pas saat itu kita tidak ya sedang dalam kondisi terbangun, ya sejak awal niatkan tidur kita dalam rangka ibadah kepada Allah. Dan itu tidak hanya ketika mencari atau bahasanya Mbak Taufik menjemput Lailatul Qadar, tapi setiap hari niatkan tidur kita itu karena Allah, bukan karena yang lain. Ya. Makanya doanya kan gitu toh, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi hanya untuk Allah aja, bukan untuk yang lain-lain. Gitu. Mau Mbak Taufik. Sini ya Pak. Toko yang anu. Jadi kayak anak ceria kan? Serius. Ya nih semangat nanti kan kalau habis dari sini kalau mau tidur wudhu dulu, baca doa, baca ayat kursi. Andi nganu Mbak, lebih efek, lebih nganu, lebih spesifik lagi. Apa Mbak? Atau pertama wudhu, terus baca ayat kursi sambil duduk di kursi. Iya. Baik ngombe susu. Susu coklat. Coklat sama teh. Yesus. Kok tadi minum susu coklat sama teh. Ternyata juga enak juga ternyata. Eksperimen yang gak cetak. Gak cetok. Tak kira buat ternyata buat susu. Udah ada tehnya di gelas.
Itu apa toh? Iya nggak apa-apa Pak. Enak-enak wae. Enak ya. Habis lah. Habis. Wis gratis digawe ke sisa. Enggak Pak. Enggak. Enggak Pak. Mandiri kok. Mergo nganu, mergo mandiri dadi keliru gitu. Kena bener malah. Maksudnya HP malah ditelem tapi. Kamu sih. Udah bergabung sama kita Mas Ardo? Belum ya? Oh, udah masih pada terawih ini ya. Ya. Siapa itu yang bisa tadi dari ambil dari Lailatul Qadar. Ya. Karena memang hari ini banyak dari kita yang tadi bukannya di Lailatul Qadar sih. Hampir semua kegiatan amaliah keislaman kita kan hanya untuk diri sendiri. Belum sampai memikirkan orang lain. Gitu. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat itu, yang muncul itu bukan karena itu kewajiban kita, tetapi membantu. Kan sudah mindsetnya udah beda. Jadi zakat itu kan kewajiban kita toh. Harusnya ketika kita mengeluarkan zakat, ada yang menerima, kita merasa terbantu, bukan membantu. Bayangkan kalau nggak ada yang mau menerima coba. Iya Mbak Eli, bisa nggak kita mengeluarkan zakat? Ya bisa, ke Baitul Mal. Gitu kan? Gitu. Nanti ada yang ngelola di sana, ambilnya. Kalau di negara itu nggak ada, berarti keluar negeri gitu Keluar ya? kemana yang ada? Ya, karena zakat itu memang fungsi peruntukannya untuk kesejahteraan, fokus utamanya. Zakat loh ya. Itu untuk muslim atau umum Pak biasanya gitu Pak? Bebas. Bebas ya? Bebas. Nggak ada keterangan fakir miskin tuh, nggak ada keterangan dia untuk muslim atau enggak. Enggak ya. Itu pun nanti kalau di zaman Rasulullah, kalau toh diberikan ke orang kafir, itu kafir yang zimmi. Zimmi. Itu kafir yang dilindungi. Kan ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Yang memerangi diperangi itu harbi. Kalau zimmi yang mengikat perjanjian untuk dilindungi di Islam. Itu. Mau sampai musuh terus nyok kita kayak zakat. Gue megas, kita merangi aku. Itu. Makanya Islam itu kan tadi ada sebutan-sebutan yang kemudian menjadi peruntukannya beda-beda. Itu. Jadi hanya hari ini kita tadi banyak yang menyamaratakan karena apa yang dilakukan mirip. Saya infak mengeluarkan uang, saya zakat mengeluarkan uang, saya sedekah juga mengeluarkan uang, gitu toh. Sama sholat kan juga begitu toh. Sholat itu ya mulai dari niat sampai salam. Sholat apapun kan begitu. Itu hanya niatannya yang berbeda. Gitu. Makanya yuk kita mulai ya. Untuk mulai bisa menempatkan seperti bahasan kita kemarin tuh, sadar posisi. Ke posisi kita sedang seperti apa sih? Ya, ini mau diposisikan seperti apa? Ya, jangan sampai nanti ya peruntukannya beda, ternyata pemakaiannya sama semua. Ya zakat ya untuk itu, infak ya untuk itu, sedekah ya untuk itu. Ya, yang sering terjadi sekarang kan begitu. Semua untuk bangun masjid gitu. Ini yang terjadi. Padahal di sekelilingnya masih terjadi yang seperti kemarin, yang tadi itu, contoh yang kita itu. Betapa ngenasnya, betapa memprihatinkannya ketika beban hutang sedemikian berat, kemudian tidak bisa apa-apa, akhirnya ngambil jalan pintas begitu. Padahal itu nggak menyelesaikan masalah. Nambah masalah bagi yang ditinggalkan, dan dia juga nanti di sana juga jadi masalah. Gitu. Apa, Mbak? Itu Pak ceritanya itu loh abang-abangnya kan dari kemarin kan kayaknya itu. Iya, di berita ada itu banyak. Itu nggak hanya di berita Mas. Gimana? Iya kan waktu kita di sini ngumpul diceritain itu. Yang ceritanya siapa? Mbak Sri. Mbak siapa? Mbak Sri. Oh, Sri. Iya. Oh, iya, itu. Jadi yang begitu itu. Dan itu menimpa nggak hanya 1-2 orang. Ya, apalagi sekarang dengan maraknya pinjol. Pinjaman online itu lebih menganu lagi. Mengerikan. 5 juta jadi 500 juta. Itu masih bunganya. Ya toh? Bunga berbunga. Bayangkan kalau buahai. Nama Mbak Tapi kabar Mbak Tapi? Ya masih itu tadi ya Pak. Benar ya? Iya. Ya mudah-mudahan Allah tidak sampai membebani kita seperti itu. Ya. Yang penting kita jangan cari masalah. Kalau udah tahu itu bermasalah ya cari yang tidak ada masalah.
kemarin kan kita sempat toh, walaupun belum jalan toh, pengen buka mengumpulkan info untuk itu toh. Gitu. Jadi untuk membentengi yang model-model begitu itu. Gitu. Gitu Mbak Eli. Iya Pak. Ada pertanyaan? Wah, iya nih. Atau komen kayak yang sore-sore itu Mas, ngabuburit. Ada? Dan? Ya. Enggak, ini Mbak Beli kok. Oh, Mbak Mbak Beli Eli. mau komen kayak yang ngabuburit itu. Oh, Belum. ada ya? Udah bagus Pak Bas penyampainya. Wah, Tadi. Siapa tahu kan Mbak Eli komen pertama biasanya. Ada koreksi. Udah koreksi. Kayak di apa Avi dulu itu loh. Oh, kurang it's control gitu. Remnya kurang. Remnya udah. Gasnya kelebihan gitu ya. Bahan bakaran teh. Ya. Nah, dari itu semua sebenarnya kuncinya satu, ya. Ketika kita berislam, yuk berislamlah dengan ilmu. Jadi kita paham betul. Ya, jadi bukan hanya sekedar Islam-islaman, karena mayoritas dari kita harus diakui. Mulai dari lahir sampai sekarang itu Islami yang baik. KTP. KTP, Mbak. KTP-nya Islam. Gitu. Nanti kalau bu surga KTP kan Ini jadi KTP, Pak. Jadi KTP. KTP rusak. Nah, ngono ketinggalan aku mahal. Nek KTP rusak, tak malaikat. Kan KTP benda kese disebut capil. Kabak topi, ya Pak Mbak Eli. Kembali di sosial malaikat. Kau ini kecamatan ya, Mbak ya? Nah, itu. Ya, sampai hari ini banyak di antara kita memang baru sebatas itu. Itu Islam itu apa? Kemudian bagaimana ketika kita sudah mengaku diri kita Islam, ya. Karena bukan Ramadan kali ini aja sih. Setiap kali Ramadan kita sering kali mendengar tadarusan, gitu toh. Hanya tadi banyak-banyakan kata, Cepet-cepetan ya? cepet-cepetan kata. Berapa kali kata masjid ini? Gitu kan. Coba nggak usah katam banyak-banyak lah, ya. Sekali katam bacanya bukan hanya Arabnya, sama terjemahannya, minimal itu. Ya, sehingga kita nantinya akan paham, oh ayat ini maksudnya begini toh, gitu. Oh ayat ini begitu. Ya. Sama sudah tidak malam Lailatul Qadar. Bang saya mikir mesti mumet, malam ganjil. Padahal wingi mulai nih gitu. Gitu. Yang satu ketemu ganjil, yang satu ketemu genep ya Jal. Nah kita ambil positif aja gitu kan. Anggap aja ganjilnya 2 kali kan gitu. Genepnya jadi malam Lailatul Qadarnya 2 kali juga kan. Ya pikirnya gini Pak. Oke. Awak mah tahu. Oh iya. Kadang-kadang kita itu ya kurang ajar masalahnya. Semuanya dipasrah ke Gusti Allah kabeh toh. Walaupun itu betul tawakal gitu ya. Tapi kan kesannya seolah-olah muncul akhirnya nyala ke Gusti Allah toh. Ora iso nggarap, yo kersane Gusti Allah takdir. Akhirnya semuanya Kalau lama-lama kan Pak, malaikatnya meleset nurun ke Lailatul Qadar tanggal biro. Ditambah kadang kita masih sering menuntut. nah wis kakak nunggu sisan. Oma itu Gusti Allah. Oh itu. Iya. Gitu. Kegiatan kita minggu ini. Kemarin Pak ada tamu di pondok pesantren kemarin. Oh ya, dari mana? Masjid. Sama takmir masjid di Banyumanek ya. Di perumahan. Roman itu. Kemudian tadi pagi juga ada dari ibu-ibu Semangat Jatisari ke sini. Terus kita pergi enggak minggu ini? Enggak. Kan enggak ada ya. Cuman di pondok aja kemarin. Oh, kemarin anu Quran Braille yang kita kirim ke mana? Jember. Udah sampai. Kita kirim 1 Quran Braille di Jember udah sampai. Udah bisa dipakai tadarusan. Tadinya kan dia udah punya cuman banyak yang ambles. Jadi kasihan tuh. Ya ambles. Susah. Itu gak longsor ya. Kalau longsor ya habis beneran. Itu ya. Bisa dipakai untuk Quran Braille, kemudian apa lagi? Belum ya? Persiapan rebana gimana Mbak Topi? Untuk iya. pengumuman? Kan untuk penilaian yang lewat channel YouTube untuk like sama view-nya sampai tanggal 15 hari kemarin ya Mas. Nanti pengumuman tanggal 20 April. Berarti deh penutupan. Iya. Berarti tutup Berarti ngomong tutup, udah sekarang tiap penilaian. sore buka. Itu ya berarti tinggal aja tunggu pengumumannya gitu Mbak ya. Iya. Oke. Itu Terus, Pak. apa lagi? Ya, Tadus Nasional masih berlangsung.
sampai tanggal berapa? 29 ya? 29 April ya? Iya. Apa tanggal 1? 29 April. Oh, itu 29 toh. Ya, 29 April. April ya. Tuh. Enggak Maret, Pak. Enggak Maret. Itu. Itu udah, yuk kita pamit. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Amin. Sabtu Depan. depan dengan tema yang tak kalah menariknya. Heeh. Kalau ada usulan tema bolehlah sahabat bahas apa gitu toh. Oke. Silahkan di komen di YouTube maupun Facebook. Jangan komen di Sama FM, nggak bisa masalahnya. Komentar aja penyiarnya gitu ya. Jadi kalau pas ada penyiarnya di komen ya, di telepon aja. Terima kasih. Nomornya berapa Sama FM? 085 227 123 693. Wah, Cocok. cocok, wes. Akhir kata, mari. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di jumpa. puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.